Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, rekan-rekan muda, selamat malam berkah dalam. Sejak Rabu Abu sampai hari ini, siapa yang sudah marah mbuh karo bojone, mbuh karo anake, mbuh karo tanggane, mbuh karo siapa? Tunjuk jari. Oh, ada satu. Yang lain? Oh, puji Tuhan, tidak ada. Tuhan di sini bersabda, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa berkata jahil harus diserahkan ke neraka. Ibu bapak, masa prapaskah semoga berbuah. Maka di hari Jumat ini mari kita bertanya, apakah ibadahku berbuah? Di sini Tuhan berkata demikian, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah, pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan. Tuhan ingin supaya kita memurnikan ibadah kita. Kalau kita beribadah, hati kita marah, jengkel, mangkel, Tuhan berkata, berdamailah dulu sebelum beribadah, mulyose. Berdamai dulu baru berdoa, baru beribadah, supaya doanya berbuah. Karena kalau kita beribadah hati kotor, mangkel, marah, dendam, benci, iri, Tuhan mengatakan ibadah kita tidak akan berbuah. Dan semoga kita sungguh di masa prapaskah ini, terlebih dari tahun jubileum ini, pintu suci dibuka supaya kita sungguh bertemu dengan Tuhan dan menjalankan pertobatan sejati. Sehingga ibadah-ibadah kita, doa-doa kita berdaya. Doa ibadah yang berdaya itu ada 3 minimal. Yang pertama, kalau kita beribadah dan kita sudah siap beribadah, ibadah kita berbuah. Pertama, kita makin bahagia. Ikut misa, jalan salib, APP, doa di lingkungan, doa pribadi, itu akan menjadikan kita makin bahagia. Namun kalau kita tidak, berarti tidak berbuah dan kita belum resek. Maka tandanya makin bahagia, makin ceria, makin banyak senyum. Nanti boleh lihat cermin, wajahku ini kotak, besengut, jepaprut, koyontot birut, atau wajah yang ceria, yang bahagia. Yang kedua, ibadah kita, perjumpaan dengan Tuhan mengubah. Maka orang yang rajin ibadah dan ibadahnya dimurnikan, hidupnya makin baik. Pikirannya, perkataannya, perbuatannya makin baik. Pikirannya makin baik, omongannya makin baik, perilakunya, tindakannya makin baik. Itu ibadah yang dimurnikan. Yang ketiga, ibadahnya menjadi berkah, berbuah berkah. Dia terdorong untuk berbagi. Mengapa? Karena merasa cukup.
Tuhan sudah mengalirkan berkah begitu banyak. Aku merasa cukup, maka aku berbagi. Dan ketika berbagi itu, wajahnya berseri-seri. Orang yang berbagi itu bahagia. Bisa berbagi, bisa nraktir, bisa bersedekah, bisa amal kasih, itu bahagia. Dan semoga kita boleh melihat ibadah kita, sehingga di Jumat ini kita mau memurnikan ibadah kita. Kalau kita masih ada ganjelan, besesek, bededek, sakramen, maka ada ungkapan. Orang Katolik yang perkawinannya, maaf ya, tidak beres, lalu dosa berat, diharapkan tidak menerima sakramen, tidak menerima komuni, mungkin gampangnya. Karena apa? Karena kalau dia memaksakan diri menerima, tidak ada artinya. Mengapa? Karena dia tidak siap. Karena dia tidak layak. Misalkan dia Katolik, nikah di luar gereja. Dia Katolik, dia cerai. Katolik namun berbuat kurang baik yang besar. Memaksakan diri menerima sakramen, sakramen itu tidak ada artinya. Maka semoga hari ini kita mau merenungkan hidup kita dan memurnikan ibadah kita, agar ibadah kita berbuah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.